masjidi auraha, barang siapa yang berangkat ke masjid, baik itu di waktu pagi atau di waktu sore, addallahu lahu, maka Allah menghitung bagi orang tersebut fil jannati, atau Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan a'addallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi orang tersebut fil jannati, di dalam surga, nuzulan, satu tempat, kullama, setiap kali orang tersebut ghada, berangkat di pagi hari, auraha, atau berangkat di sore hari. Muttafaq, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nuzulan maknanya adalah al-qut war rizqu, rezeki. Dados wonten hadis menika Allah Subhanahu wa taala sampun janjeni dumateng tiyang ingkang purun berangkat ke masjid, baik itu di pagi atau di sore hari. Niki bukan maknane berarti budal nang masjid mek esuk ambek sore tok, nek bengi gak usah budal, mboten. Tapi ini maksudnya adalah di semua waktu. Jadi kapanpun seseorang itu berangkat ke masjid dengan tujuan di dalam hatinya untuk taqarrub, untuk bertambah dekat dumateng Allah Subhanahu wa taala, niki Allah Subhanahu wa taala janjikan rezeki khusus di surga mangke. Sebagaimana disadarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Allah Subhanahu wa taala bakal nyiapaken dumateng tiyang menika wonten lebete swarga nuzulan, rezeki, makanan, hidangan, setiap pagi dan juga setiap petang. Maka ini salah satu amal yang ringan sebenarnya. Cukup melangkah menuju masjid, niki Allah Subhanahu wa taala sampun nyediaken balasan di surga. Maka ini salah satu bentuk amal yang bisa kita amalkan. Kita berangkat menuju masjid, baik itu berjalan kaki atau dengan berkendaraan. Baik itu berjalan kaki atau berkendaraan. Ats-tsaminu, hadis yang ke-8, anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimati, wahai para wanita muslimah, la tahkiranna, janganlah kalian meremehkan, la tahkiranna, janganlah meremehkan, jaratun, satu tetangga, li jaratiha, terhadap tetangganya yang lain, walau firsani syatin, meskipun hanya dengan sepotong dari daging kambing. Muttafaqun alaih. Hadis dikatakan Imam Bukhari, Muslim. Maka di hadis ini ada amal yang lain, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya maksud dari Imam Nawawi damel bab fi bayani kathrati turuqil khair, bab penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Niki wonten bab menika Imam Nawawi nyebataken banyak sekali jalan-jalan untuk kita mendapatkan kebaikan. Terus tidak hanya terbatas masalah ibadah yang sering kita lakukan, bahkan mungkin yang belum pernah kita lakukan dan mungkin kita mengira itu bukan termasuk ibadah, ternyata niku mlebet bab ibadah. Nah niki diantaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai para wanita, janganlah seorang tetangga itu meremehkan tetangganya yang lain meskipun dengan sepotong daging kambing. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah janganlah seorang tetangga itu sampai melupakan tetangganya yang lain. Ketika memasak lebih
ya, ketika ada rezeki lebih, maka hendaknya diberikan, disedekahkan juga kepada tetangganya yang lain. Ya, meskipun itu adalah sesuatu yang terlihat sepele, terlihat murah. Murah. Dan mriki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam damel contoh niku seperti sepotong daging kambing. Niku ten zamane Kanjeng Nabi niku murah. Saniki nggih larang ya wis sepotong daging kambing. Jadi maksudnya ini bukan benar-benar sepotong daging kambing, bukan. Meskipun itu adalah dengan sesuatu yang terlihat remeh atau murah. Jangan kita remehkan. Kenapa? Karena itu selama niatnya benar, sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sedekah sedikit atau banyak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, memberikan ganjaran. Maka di sini ada faedah, hendaknya bagi seorang tetangga, dan mriki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya nisa al-muslimat, wahai para perempuan muslimah. Soalnya sing umek ten dapur ini kan biasanya muslimah, masak maupun mawon biasanya kan ibu-ibu. Ya, maka niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelingaken dumateng ibu-ibu, nek masak ketokane akeh aja lali tanggane. Sabaro tanggane durung masak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani rahimakumullah. At-tasi'u, hadis yang ke-9. Anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-imanu, keimanan, bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna. Ada 70 sekian atau 60 sekian syu'batan cabangnya. Fa'afdaluha, maka yang paling utama dari cabang-cabang keimanan adalah qaulu, ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah secara benar kecuali Allah. Wa adnaha, dan yang paling bawah dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Imatatul adza, menghilangkan gangguan 'anit thariqi, dari jalan. Wal haya'u, dan rasa malu, syu'batun, adalah sebagian atau salah satu cabang minal imani, dari keimanan. Muttafaqun alaih. Maka di hadis ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan amal soleh yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya cabang keimanan itu sangat banyak, 70 sekian atau 60 sekian. Ya. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Niki maknanya ucapan niki mboten cuma ngucap. Mboten cuma zikir lisannya la ilaha illallah, tapi juga zikir lisannya berzikir, hatinya nggih tumut berzikir. Terus la ilaha illallah, hatinya juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lisannya saja, bukan hanya hatinya, tapi amal perbuatannya nggih sesuai dengan zikirnya la ilaha illallah. Yang maknanya kalau sudah mengikrarkan la ilaha illallah, segala macam ibadah napa mawon harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis segala macam ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bawah atau yang paling cabang yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan, misalkan ada kayu atau batu atau apapun itu yang sekiranya bisa menghalangi atau mencelakai orang yang lewat di jalan tersebut. Maka kalau kita hilangkan, itu juga termasuk amal soleh. Jadi amal soleh itu sangat banyak.
Maka di sini Nabi SAW menyebutkan ada dua amal soleh, yaitu zikir la ilaha illallah, kemudian juga menghilangkan gangguan dari jalan, menghilangkan batu kerikil sing nyandungi tiang liwat diinggiraken, itu termasuk amal soleh. Termasuk juga amal soleh itu akhlak. Akhlak niki nggih masuk bab amal soleh. Makanya Nabi SAW melanjutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah satu cabang dari keimanan. Ya. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau dia bermaksiat. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan dia tidak mau melaksanakan ibadah. Ya. Malu terhadap orang lain ketika auratnya terbuka. Ya. Maka rasa malu ini ya, bagaimana yang dalam hadis ya, yang maknanya adalah bahwasanya rasa malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Maka akhlak memiliki perasaan malu ini juga termasuk amal soleh. Jadi sangat banyak sekali amal soleh yang bisa kita amalkan sehari-hari. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-10, faqala al-ashiru, yang ke-10 anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, bainama rajulun, ketika seorang laki-laki yamshi, dia berjalan, bi tariqin, di suatu jalan, ishtadda, maka bertambah, alaihi, atas orang tersebut, al-atashu, rasa hausnya. Fawajada, maka dia mendapati bi'ron, sebuah sumur. Fanazala, maka dia pun turun fiha, ke dalam sumur tersebut. Fasyariba, kemudian dia minum dari sumur tersebut. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar. Fa'idha, dan ternyata kalbun, ada seekor anjing, yalhatu, yang dia menjulurkan lidahnya, ya'kulus saro, dia mengambil atau memakan tanah yang basah, minal atoshi, dari rasa hausnya. Terus wonten hadis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya di zaman dulu biyen niku ana wong lanang mlaku nang embong, terus saking hausnya ya, karena begitu hausnya ya, saking ngelake niku madosi banyu mboten enten. Nah, ternyata dia mendapati ada sumur. Karena saking hausnya, maka dia langsung masuk ke dalam sumur dan minum dari air sumur tersebut. Nah, ketika keluar, ternyata di luar sumur tadi sudah ada seekor anjing yang dia juga sama kehausan. Ngantos ilatin niku jilat-jilat lemah sing teles niku. Terus lemah sing teles ini dijilati karena haus, mboten enten banyu. Banyu ini ten jero sumur nggih. Kalau anjing juga tidak bisa ngambil di dalam sumur. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki tadi mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu, laqad sungguh balagha, telah terjadi, telah sampai, hadzal kalbu, atas anjing ini, minal atashi, dari rasa hausnya, mithlal ladzi, sebagaimana kana, yang terjadi, qad balagha minni, yang sampai kepadaku. Jadi laki-laki tadi mengatakan bahwasanya anjing tersebut haus, bagaimana saya juga haus. Ya, podo. Ternyata sing ngelak tuh aku tok. Kiri iki ya haus. Ya. Fanazalal bi'ra, maka kemudian laki-laki tadi masuk ke dalam sumur. Famala khuffahu, kemudian dia mengisi sepatunya. Soalnya buatan enten wadahe, tadi mendet toyo, akhirnya ya sepatunya yang dijadikan wadah. Famala khuffahu ma'an, kemudian dia mengisi sepatunya dengan air. Tsumma amsakahu bifihi, kemudian dia menggigit dengan mulutnya. Karena kedua tangannya untuk naik sumur. Terus
sepatunya tadi digigit supaya tidak jatuh. Hatta raqiya, sehingga dia pun bisa naik. Fasaqal kalba, kemudian dia memberikan minum kepada anjing tadi. Fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut, faghfara lahu, dan mengampuni bagi orang tersebut. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana, dan sungguhnya apakah bagi kami fil bahaimi, di dalam diri hewan-hewan itu ajron, ada pahalanya. Para sahabat ini kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi, napa nek tiyang ngekei banyu, ngekei ngombe damel kewan, ngekei panganan damel kewan niku enten ganjarane. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqal fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada setiap hati atau setiap organ tubuh yang basah, maka dia memiliki pahala. Dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam niku jawab, pokoke kewan niku urip ana ganjaran. Maka di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan atau memberitahu kepada kita sebuah amalan yang mungkin kita melihatnya itu bukan termasuk amal soleh, itu hanya kebiasaan saja. Tapi kalau orang itu benar niatnya, dia tidak niat riya, tidak niat sum'ah, tidak ingin dilihat orang lain, tapi memang sudah kebiasaannya seperti itu, dan dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa bernilai amal soleh. Bahkan memberi hewan anjing sekalipun, meskipun hewan itu adalah seperti anjing, maka masih ada pahalanya. Masih ada pahalanya. Jadi memberikan makan kepada hewan, memberikan minuman kepada hewan, atau misalkan mengobati hewan, mungkin hewannya itu terluka, kemudian kita rawat, diobati, itu juga termasuk amal soleh. Nah, ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Kesempatan bagi seorang muslim untuk beramal soleh niku sangatlah banyak. Bahkan memberikan makanan kepada hewan itu juga termasuk dihitung amal soleh. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. Al-hadi asyara, hadis yang ke-11, anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, laqad ra'aitu rajulan, laqad sungguh ra'aitu, aku telah melihat rajulan, seorang laki-laki, yataqallabu, yang dia berjungkil balik, atau dia mondar-mandir fil jannati, di surga, fi syajaratin, yang dia masuk surga karena sebab ada satu pohon, qata'aha, yang pernah dia potong, min dhahri tariqi, dari jalan, kanat, yang mana pohon tersebut tu'dzil muslimin, mengganggu kaum muslimin. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi husni syajaratin, ada seorang laki-laki yang melewati, atau ada seorang laki-laki yang dia melihat ada ranting pohon, ala dhahri tariqin, yang berada di atas jalan. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, Allahi, demi Allah, la nuhayyanna hadza 'anil muslimin, demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan
gangguan ini dari orang-orang kaum muslimin. La yu'dhihim, sehingga tidak mengganggu mereka. Fa'udkhilal jannah, maka laki-laki tersebut dimasukkan ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain, bainama rajulun yamshi bi tariqin, suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan, wajada ghusna syaukin, kemudian dia mendapati ada ranting pohon yang berduri, ala tariq, di atas jalan. Fa'akharahu, kemudian dia menyingkirkannya. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah pun berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosanya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya di surga itu ada seseorang yang dia masuk surga karena amal yang mungkin terlihat remeh. Amalin apa? Amalin itu nate enten wit nggih, nyelontang ten embong. Tiang liwat mriku nih biasanya keganggu. Keganggu karena mungkin pohonnya jadi rendah, sehingga kalau orang jalan ya harus merunduk atau yang semisalnya. Maka laki-laki tadi berinisiatif dipotong supaya tidak mengganggu itu. Makanya tadi demi Allah aku akan menghilangkan ini supaya tidak mengganggu orang kaum muslimin yang lewat di situ. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat amal orang tersebut ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam surga. Maka ini juga motivasi kepada kita bahwasanya amal yang terlihat sepele atau terlihat itu bukan termasuk amal soleh juga ternyata masuk amal soleh. Itu contohnya tadi, menghilangkan gangguan dari jalan, baik itu yang ada di bawah atau di atas. Apalagi yang membahayakan, mengganggu saja tidak boleh, apalagi membahayakan. Pas riyen ungsum layangan ini kan kadang tiangnya kejiret nih. Nah, aku tenembong orang-orang benang dan senang. Ini kalau misalkan kita potong benang tersebut karena niat kita supaya tidak mencelakai orang yang berjalan di situ, itu kita mendapatkan pahala yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Jadi pandang suatu hal itu remeh karena atau suatu hal itu bukan ibadah karena itu bukan masuk dalam zikir atau yang semisal, bukan. Bahkan kegiatan sehari-hari itu juga bisa bernilai ibadah. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-12. Ats-tsani asyara, hadis ke-12, anhu dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya Abu Hurairah sedaya ini banyak sekali. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu memperbagus wudunya, tsumma atal jum'ata, kemudian datang salat Jumat, fastama'a, kemudian dia duduk, dia mendengarkan, wa ansata, dan dia diam, ghufira lahu, maka diampuni bagi orang tersebut, ma bainahu, antara waktu tersebut, wa bainal jum'ati, dan di antara Jumat yang berikutnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, plus ditambah 3 hari. Wa man massal hasa, dan barang siapa yang menyentuh kerikil, faqad lagha, maka dia sudah berbuat kesia-siaan. Abu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan amal yang lain yang bisa kita amalkan. Nopo amali? Amalnya adalah termasuk adab dalam Jumatan. Termasuk adab dalam Jumatan
Nabi SAW menyebutkan, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudunya, Tsumma atal jum'ah, kemudian dia datang sholat Jumat, fastama'a wa ansota, kemudian dia mendengar dan diam. Ini juga termasuk adab ketika khutbah Jumat, ya, hendaknya kita diam dan mendengarkan, ya. Tidak saling berbicara. Nah, ini juga berarti datangnya ini pas tasik khutbah. Jadi kalau bisa datang itu, kalau bisa sebelum imam naik ke mimbar itu sudah datang, ya, karena ini mendapatkan keutamaan yang besar, ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya. Karena di sini disebutkan fastama'a wa ansota, kemudian dia mendengar dan diam. Nah, ini kan berarti tasik khutbah. Ini pun komat kan berarti mboten keduman ngrungokno khutbah. Fastama'a wa ansota. Maka balasannya ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka diampuni dosa-dosa kecil yang terjadi, ya, antara hari Jumat itu dengan Jumat yang lalu atau Jumat yang berikutnya. Di antara dua Jumat ditambahi 3 hari. Berarti 7 tambah 3, 11. 7, 8, 9, 10 hari. Jadi selama 10 hari kalau orang tadi datang sholat Jumat, kemudian dia juga memperhatikan adab-adab dalam sholat Jumat, ya, wudu, ya, kemudian datang, duduk, diam dan mendengarkan, itu maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man massal hasa faqad lagha. Dan barang siapa yang dia bermain dengan kerikil, maka dia sudah berbuat kesia-siaan. Ini dalam artian tidak memperhatikan khutbah. Tidak memperhatikan khutbah, dia bermain-main, maka ini sudah berbuat sia-sia. Kemudian hadis yang berikutnya tentang amal soleh yang lainnya, hadis yang ke-13. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ats-tsanitsa asyara, hadis yang ke-13. Anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau mengatakan, idza tawaddaa, ketika apabila berwudu al-abdul muslimu, seorang hamba muslim, awil mu'minu, atau hamba yang mukmin, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap dari dosa kecil, ini maksudnya dosa kecil akan berguguran dari wajahnya. Nadhara ilaiha bi'ainihi, yang dia melihat, ya, kepada dosa tersebut dengan kedua matanya. Ma'al ma'i, bersama dengan air tersebut, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan air. Fa idza ghasala yadayhi, kemudian jika dia membasuh tangannya pas wudu, kharaja min yadayhi, maka keluar dari tangannya kullu khati'atin, setiap dosa-dosa, kana batashatha yadahu, yang mana dia sudah berbuat zalim dengan kedua tangannya tersebut. Ma'al ma'i, ya, dosa tadi berguguran bersama dengan air wudu tadi, au ma'a akhiri qatrin, atau bersama dengan tetesan yang terakhir. Fa idza ghasala rijlaihi, dan jika dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka keluar setiap dosa-dosa yang kecil. Masyadha, yang dia berjalan, masyadha, yang berjalan, rijlahu, kedua kakinya. Ma'al ma'i, dosa tadi berguguran bersamaan dengan air wudu tadi, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersamaan dengan
tetesan terakhir dari air wudu tadi. Hatta sehingga yakhruju, dia keluar selesai wudu tadi, naqiyan dalam kondisi bersih minadzunubi dari dosanya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka di sini hadis ini menunjukkan kepada kita satu fadilah amal yang lain, yaitu fadilah wudu. Yang mungkin banyak dari kita yang tidak memperhatikan, ternyata wudu ini selain sebagai syarat sah sholat, menghilangkan hadas, ternyata wudu ini juga memiliki banyak keutamaan, banyak fadilah. Di antara fadilah yang disebutkan di sini, bahwasanya ketika seorang berwudu, ketika dia membasuhkan air ke anggota wudunya, niku sak ben aire napa jenenge toyone niku netes dugi awake, niku dosane lugur, katut lugur. Jadi ini termasuk fadilah dari wudu adalah membersihkan dosa-dosa yang ada pada anggota wudu. Ketika membasuh wajahnya mungkin tadi ya penglihatannya melihat sesuatu yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa dengan mulutnya misalkan. Atau ketika membasuh tangannya dia pernah melakukan dosa dengan tangannya di hari itu. Maka ketika dia berwudu, dosa-dosa tadi ikut terjatuh mengalir bersama dengan air wudu tadi. Makanya termasuk amalan yang diamalkan oleh sahabat Abu Hurairah, perawi hadis ini. Ya, sahabat Abu Hurairah ini termasuk orang yang senantiasa menjaga wudu. Terus batal langsung wudu, batal wudu kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Ya, karena memang berwudu ini memiliki keutamaan yang besar. Di antara keutamanya tadi yaitu menghapuskan dosa-dosa yang ada pada anggota wudu. Ya, ini juga termasuk amal soleh yang bisa kita amalkan. Kemudian yang ke-14 Ar-Rabi'a Asyara anhu dari sahabat Abu Hurairah. An Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, itu bisa menghapuskan ma bainahunna, ya, apa yang ada di antaranya. Dari apa? Dari dosa-dosa kecil. Dengan syarat idza jutunibatil kabair, jika dosa besar itu dijauhi. Ya. Maka di sini keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat Jumat kalian Ramadan. Ini kalau dikerjakan dengan benar, maka jarak antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya, Jumat minggu ini, ya pekan ini dengan Jumat pekan berikutnya, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun berikutnya, ya, itu sepanjang jarak niku di hari-hari itu, ya. Maka kalau dia melakukan dosa yang kecil, maka insya Allah bisa dihapuskan. Maka bisa dihapuskan. Dengan syarat apa? Dengan syarat kalau dosa besar dijauhi. Dengan syarat dosa besar dijauhi. Ya. Karena amalan-amalan ini, ya, jadi kaidahnya adalah bahwasanya kalau disebutkan bahwasanya amalan ini menghapus dosa, amalan ini menghapus dosa, itu maksudnya bukan semua dosa, tapi maksudnya adalah dosa yang kecil. Ya. Kenapa? Karena dosa yang besar bukan hanya cukup dihilangkan dengan amal soleh, tapi juga harus taubat. Kalau dosa besar harus ditambahi taubat. Tapi kalau dosa kecil, ya, maka ini bisa dihilangkan, bisa dihapuskan dengan amal soleh. Maka ketika kita memperbanyak amal soleh, ini otomatis dosa-dosa kita juga
akan berkurang. Kemudian hadis yang berikutnya al-khamisah asyara, hadis yang ke-15. Anhu dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya. Maukah aku beritahu kalian atas perkara yang bisa Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat dengan perkara tersebut derajat-derajat kedudukan. Qalu, maka para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Isbahul wudu'i 'alal makarihi, yaitu melebihkan wudu, pada waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu yang tidak disukai. Maksudnya melebihkan wudu ini, kalau misalkan wudu kan, kalau tangan itu sampai siku, ya. Kalau tangan sampai siku. Maksudnya melebihkan wudu ini, ya ketika membasuh air nanti dilebihkan basuhannya, bukan cuma sampai siku tapi sampai lengan. Ya, tadi dikei, istilahnya kalau dalam bahasa hadisnya itu ghurrah muhajjalin, ya. Innakum satud'auna ghurran muhajjalin min athari wudu. Ya, dalam hadisnya itu. Jadi ini memanjangkan atau memperbanyak bagian tubuh yang dibasuh ketika wudhu. Nah, ini termasuk disunahkan dalam wudhu. Misalkan dalam wudhu, ya, aturannya kalau dalam fikih, ya, yang wajib sampai siku tangan, maka dia membasuhnya sampai lengan. Nah, ini boleh, ini disunahkan. Ya, kaki juga gitu, kaki batasannya sampai mata kaki, kemudian dia membasuhnya sampai betis. Nah, ini juga termasuk disunahkan. Misalkan membasuh wajah juga sama, ya. Basuh wajah, ya. Kemudian dia lebihkan, ya, ke atas sedikit, kemudian sampai telinganya terbasuh, kemudian sampai lehernya terbasuh sedikit. Nah, ini juga termasuk disunahkan. Ya, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, melebihkan basuhan wudu. Alal makarihi, ya, ketika waktu-waktu yang dibenci, ya. Ketika pas ngantuk, kan biasanya agak malas nyentuh air. Maka ketika dia paksa, ini termasuk juga isbahul wudu 'alal makarih, berlebih dalam membasuh wudu ketika dibenci. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid, ini juga termasuk amal soleh, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu sholat ke sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, maka ini bagi kalian seperti pahala ribat. Ribat niku menjaga perbatasan dari musuh. Ini pahalanya besar. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa amalan, di antaranya adalah tadi ketika wudu dilebihkan. Ini juga menjadi amal soleh. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Ya, maksudnya ya sering datang ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, seperti itu. Kemudian juga menunggu sholat. Setelah sholat, ya seperti kita ini, mantun sholat maghrib, lungguh, ya, sambil mendengarkan kajian, ya, juga sambil menunggu waktu sholat, ya, sambil menunggu waktu sholat. Maka ini pahalanya besar, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian diantara amal yang berikutnya, yang ke-16, An Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini, barang siapa yang salat di 2 waktu dingin, ya, dakhalal jannata, maka waktu dingin maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Maka ini termasuk fadilah, keutamaan dari sholat subuh dan sholat asar. Di sisi lain, 2 sholat yang dijamin oleh Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakannya, maka akan masuk surga. Maka hendaknya kita menjaga sholat subuh dan sholat asar ini.
Dia mengkhususkan dua sholat ini karena memang dua sholat ini adalah dua sholat yang banyak manusia lalai. Sholat subuh itu lalai soalnya pasti tidur malam. Sholat asar menyambut gawe lali asar 14. Malam maghrib malam. Makanya disebutkan karena apa? Karena memang sholat ini perlu dijaga dengan lebih. Kemudian lagi ya, kita selesaikan. Anhu dari sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW, idza maridul abdu, jika seorang hamba itu sakit, au safara atau dia bepergian, kutiba lahu kana ya'mal muqiman sahihan, sebagaimana amalnya ketika dia mukim tidak safar dan dalam kondisi sehat. Rawahul Bukhari. Ini juga fadilah ya. Keluasan rahmat itu punya kebiasaan, punya wirid amal soleh. Nih, atas wirid niku bukan cuma zikir nggih. Wirid niku juga termasuk amal soleh. Ya, witir misalkan, punya wirid salat duha, punya wirid baca Quran sehari 1 juz. Ini juga masuk wirid. Punya wirid puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Barang siapa yang punya wirid dari amal soleh, biasanya dilakukan. Nah, pas dilalah kok sakit dan dia nggak bisa mengerjakannya, dicatat tiang niku tasik ngelampai wirid ini, meskipun orangnya tidak melakukan. Kenapa? Karena orangnya tidak tanya niku pancet. Ini keutamaan kalau kita punya wirid khusus. Jadi kita paling nggak punya satu amal. Kemudian yang ke-18, Ats-Tsamin Asyar an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, kullu ma'rufin shadaqah. Rawahul Bukhari. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan tentang masalah sedekah. Karena sedekah itu biasanya orang menganggap sedekah itu dengan harta. Tapi Nabi SAW menyebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap berbuat baik itu juga masuk sedekah. Jangan dikira sedekah itu hanya yang ada. Bahkan kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bahagia, itu juga termasuk sedekah. Ya. Berbuat baik terhadap keluarga, sedekah ini sangat banyak. Tinggal kita mengamalkan yang mana. Kemudian yang ke-19, Ats-Tasi Asyar anhu, dari sahabat Jabir, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, tidaklah dari seorang muslim ada yang menanam satu tanaman illa kana, kecuali ada ma'ukila minhu, apapun yang dimakan dari tanamannya, wa masuriqa minhu, dan apapun yang dicuri dari tanamannya, lahu, maka bagi orang tersebut sedekah, ada nilai sedekahnya. Za'u ahadun illa kana lahu sedekah, dan tidaklah mengurangi seseorang kecuali sedekahnya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la yaghrisul muslim wala tairun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang itu menanam satu tanaman, kemudian dimakan manusia, dimakan hewan, dimakan burung, bernilai sedekah. Ini mungkin gampang nih, tanduran ini tanduran sing
boten ten sawah nggih. Tanduran ngarep omah masalah. Tapi nek nandur ten sawah ya. Tapi ala kulihal ya, semua tanaman yang kita tanam itu kalau ada yang dimakan hewan bernilai sedekah. Ya. Ada sedekahnya di situ karena kita secara tidak langsung sudah memberi makan hewan. Dan tadi sudah kita sebutkan termasuk amal soleh. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-20. Maka di sini ya, faedahnya di sini termasuk amal soleh adalah menanam tanaman. Kenapa kok yang kalau bisa yang ada buahnya? Karena kalau ada buahnya ini bisa diambil manfaat oleh orang lain. Baik pohonnya untuk berteduh dan mengiyup, buahnya bernilai sedekah. Hadis yang terakhir Al-Ishrun yang ke-20 anhu dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan arada Banu Salimah itu salah satu kelompok, salah satu keluarga yang ada di Madinah di zamannya Nabi SAW. Rumahnya agak jauh dari masjid. Fabalagha Rasulullah, maka beritanya pun sampai kepada Nabi SAW. Faqala lahum, maka Rasulullah mengatakan, innahu qad balaghani innakum turid. Saya dengar-dengar kalian mau pindah dekat ke masjidnya. Rumahnya mau pindah dekat masjid. Faqal, maka mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasul mengatakan, Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Maka Nabi SAW mengatakan, dicatat pahala perjalanan kalian menuju masjid. Dan beliau mengurangi sebanyak 2 kali. Maksudnya adalah jauh rumah kalian, kalau kalian masih mau berangkat ke masjid, itu pahalanya semakin banyak. Soalnya jangka ini tambah kata. Penggugur dosa. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala akan dihapus dosanya dan juga diberikan pahala. Demikian pembahasan pada malam hari ini, semoga memberikan manfaat. Wallahu taala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana